Jadi Sinta ini berhasil menjelajah 34 provinsi dan 266 kota yang ada di Indonesia. Tunggu, ini menjelajah Nusantara ini menggunakan motor? Iya, pakai motor. Pakai motor? Pakai motor ini. Sendirian atau Iya, ada tim? sendirian. Serius sendirian? Sendirian. Nggak takut diculik. Apa kabar, Pak? Baik, Pak. Luar biasa. Waduh, Bapak saya kangen. Iya. Ini yang Cika. telah berebut hatimu dari hatiku. Iya. Jadi, Cika, kenalin, ini Rico CP, waktu itu gantiin kamu. oh saya Cika Jessica. Saya Rico. Studio rooftop ada di sana. Mas, dia syuting hitam putih. Syuting hitam putih. Syuting di sini. Bukan syuting rooftop. Masa Di sih? sini. Pak Dedi, Pak. Kalau dalam Islam misalnya babi itu harga mati tidak bisa dimakan. Ini pesen yang sapi kok, tapi kalau di situ juga jualan babi tidak boleh kita di situ karena kemungkinan tercampurnya ada. Karena ada orang yang meringankan. Yang penting baca bismillah kan nanti halal. Tidak boleh. Karena babi dibaca bismillah tidak berubah jadi sapi. Dijual motor dengan SPG-SPG-nya. Hei, oke Pak. Bukan. Lagi nawarin motor. Ini motor menarik sekali loh. Iya nih. Karena kalau dilihat ya, nah ini rodanya ada tiga. Tapi walaupun seperti ini, motor ini sudah membawa seseorang hampir keliling Indonesia. Dan orang yang naik di motor ini juga seorang yang memiliki kekurangan gitu. Jadi namanya adalah Sinta Utami. Sinta Utami ini adalah seorang penyandang polio yang memiliki mimpi keliling dunia. Dan sepertinya diawali dengan motor ini, suatu saat nanti mimpinya menjadi sebuah kenyataan. Kita lihat dulu, ini adalah Sinta Utami. Memiliki keterbatasan fisik tak membuat mimpi Sinta Utami untuk menjelajahi dunia berhenti. Walau sejak umur 4 tahun ia telah mengalami penyakit polio yang mengakibatkan kesulitan dalam berjalan, mimpi ini terus ia rajut sampai akhirnya ia memiliki motor yang telah dimodifikasi khusus oleh ayahnya. Mimpi untuk keliling dunia bukanlah tanpa tujuan. Sinta memiliki mimpi untuk menginspirasi masyarakat Indonesia untuk tetap mengejar mimpi dalam segala keadaan. Ia mengatakan mimpinya diawali dengan perjalanan keliling Indonesia. Sinta memulai perjalanannya dari Pekanbaru pada Oktober 2014. Tulisan perjalanannya dapat dibaca di blog yang beralamat di limitedwithoutlimits.com. Ya, langsung aja kita undang, ini adalah Sinta Utami. Selamat malam Mbak Sinta, ini motornya ya? Iya. Nah, ini motor yang digunakan udah keliling Indonesia? Udah keliling Indonesia, pakai motor ini keliling Indonesia. Saya dengar tadi rodanya 4 harusnya? Iya, ini di belakang 3, di depan 1. Oh, Jadi, di belakangnya 3 Iya, ya? di belakangnya 3, di tengahnya ada satu. Berarti motor biasa dengan tambahan 2 roda di sampingnya? Iya, karena dulu saya sok-sokan karena nggak pernah naik motor, jadi saya pikir kalau misalnya lama-lama naik motor roda 4 nanti bisa jadi naik roda 2. Ternyata kaki saya nggak kuat, jadi nggak bisa. Oh, untuk numpu pada saat Iya, berhentinya mungkin ya? Oke, iya. jadi akhirnya menggunakan motor ini? Aha. Oke, kita duduk kalau gitu ya. Silakan. Tepuk tangan dulu untuk Sinta. Makasih. Ya. Oke. Jadi Sinta ini menyandang polio sejak usia 4 tahun. Aha. Itu awalnya kenapa? Panas tinggi? Iya, panas tinggi, demam. Cuman saya nggak tahu karena orang tua saya juga nggak ingat kejadiannya karena udah lama ya. Nah, jadi mereka bilang panas tinggi. Dulu saya udah bisa jalan, udah bisa lari-lari. Tiba-tiba tuh ngerangkak gitu, jadi nggak bisa jalan. Jadi akhirnya nggak bisa jalan 1 bulan. Habis itu fisioterapi dan sebagainya, bisa jalan lagi tapi nggak normal.
dinyatakan polio pada saat itu. Oke. Iya. Karena salah satu penyebab polio itu adalah panas tinggi yang tidak diturunkan. Ya, dia mengganggu saraf-saraf kaki sebenarnya. Jadi sebenarnya bukan kaki aja. Jadi kalau polio itu dia kenanya sistem saraf dan otot. Betul. Nah, jadi macam-macam, beda-beda sih, banyak yang kena polio, cuman kenanya beda-beda gitu. Tapi yang terlihat biasanya polio di kaki ya, karena Iya, bergerak di situ. Iya, karena benar-benar. bergerak. Oke. Nah, Sinta punya mimpi keliling dunia. Aha. Ini sejak kapan? Dari SMA sih, jadi memang hobinya jalan-jalan. Terus cuman kan kalau jalan-jalan karena keterbatasan fisik, jadi otomatis kan transport jadi lebih mahal ya gitu. Oh iya. Jadi kalau misalnya saya jalan ke satu tempat, kalau pengen ini, pengen itu, jadi kan otomatis karena saya nggak bisa, kalau setiap hari itu saya bisa jalan tuh nggak terprediksi. Jadi hari ini mungkin bisa jalan 100 meter, besok cuma bisa 10 meter atau 1 meter aja udah capek. 1 meter nggak ya, cuma saya tuh 10 langkah tuh susah gitu. Jadi nggak tahu gitu. Jadi kadang-kadang kalau kita jalan ke satu tempat tuh, jadi kan otomatis harus transport lah ya. Betul. Gitu. Harus mau yang jalan dekat yang orang bisa explore deket-deket aja itu saya harus pakai transport gitu. Jadi pas papa saya bikinin motor ini, jadi saya terinspirasi buat jalan-jalan. Jadi Buat berhenti jalan-jalan. kerja terus jalan-jalan. Berarti enak ya? Berhenti kerja terus jalan-jalan. Iya. Karena hidup kan cuma satu kali ya gitu. Tapi gini, pertanyaan saya jadi banyak pertanyaan nih di kepala saya. Pertama adalah dengan masalah yang Sinta alami, kan Anda mengerti bahwa jalan-jalan itu menjadi sebuah masalah sebenarnya. Ya kan? Tapi tadi Sinta mengatakan bahwa hobinya jalan-jalan. Nah, gimana caranya dengan masalah ini tapi memiliki hobi yang justru malah jalan-jalan gitu? Kenapa nggak hobinya memintal kain gitu? Iya, jadi kan kalau hobi kita nggak tahu ya. Jadi karena misalnya orang kan semua individu itu ada teori psikologinya, kalau misalnya semua individu itu walaupun dia kembar identik pun personalitinya beda ya kan. Jadi kalau saya nggak tahu, saya suka jalan-jalan nih. Sebenarnya saya sukanya banyak, cuman kebetulan saya memang seneng banget jalan-jalan, bisa lihat. Saya tuh nggak suka karena menurut saya kalau tempat jalan-jalan, kalau cuman ke pantai itu banyak pantai-pantai yang bagus gitu. Dan semua tempat turis itu semua sama gitu. Jadi konsepnya sama lah kira-kira gitu. Mau, ini Maldives, ini Bali itu sama lah kira-kira. Mau diving ya tetap aja lihatnya ikan itu lagi aja. Jadi gitu. kalau kita jalan-jalan, explore daerah itu, terus lihat penduduknya apa segala macam tuh kayak lebih ada sesuatu yang baru, belajar hal yang baru. Jadi Anda gitu. malah belajar kebudayaan, humanisme dari Sebenarnya kalau tempat. jalan-jalan tuh banyak banget belajar ya. Karena orang banyak tanya sama saya, Mbak Sinta emang jalan-jalan ngabis-ngabisin duit aja buat apa sih gitu kan ya. Sebenarnya orang nggak tahu gitu kalau kita bisa belajar. Satu, kita harus pintar belajar ekonomi, belajar budgeting ya kan. Harus pintar belajar apalagi bersosialisasi, kan kita nggak tahu ya. Beradaptasi sama orang baru, terus udah gitu manage budget, banyak banget lah belajar. Terus kan ada kebudayaan baru, culture shock juga. Terus udah gitu kita banyak banget lah hal yang bisa dipelajari. Kadang-kadang hal-hal yang tentang kehidupan, tentang yang perjalanan ini juga toh saya merasa ternyata kalau misalnya saya belajar juga gitu, ternyata kita nggak butuh banyak ya untuk bisa hidup ini tuh nggak butuh banyak gitu kalau misalnya kita bisa bersyukur. Menikmati, Ya. Oke, Sinta biasanya sehari-hari menggunakan kursi roda atau? Enggak. Tongkat? Enggak. Jadi sebenarnya saya punya tongkat. Saya tuh harus sudah pakai kursi roda. Kata dokter saya, cuman karena saya kebiasaan dari kecil nggak pakai alat bantu, jadi malah susah gitu. Nah, tapi kan Anda mengatakan bahwa kadang-kadang ada hari-hari di mana Anda berjalan 10 meter saja udah capek. Iya, jadi saya paksa gitu ya. Jadi saya memang maksa gitu jalan, kalau misalnya 10 langkah capek ya berhenti dulu 5 menit, udah gitu jalan lagi gitu. Terus berhenti 5 menit ya banyak berhentinya gitu. Kenapa tidak pakai tongkat? Pakai tongkat jadi malah susah gitu. Karena kebiasaan kali ya. Jadi kalau misalnya dari kecil saya tuh nggak pernah pakai alat bantu, terus waktu itu saya kan operasi tendon ya. Nah udah gitu pakai krek 3 bulan dan itu tuh ngerasa banget kayak mau nangis gitu karena susah gitu. Dan banyak bagian tubuh lain yang jadinya sakit gitu. Jadi Ya karena ditahan ya. iya, jadi beneran yang merasa belum butuh lah kalau sekarang. Tapi nanti kalau perjalanan selanjutnya mungkin saya bawa kursi roda. Mungkin bawa kursi Iya. roda. Oke, baik. Tapi akhirnya sudah berhasil keliling Indonesia ya? Iya. Tapi udah sampai ke Malaysia juga sama ke Brunei, keliling Brunei, keliling Jadi Malaysia sebenarnya saya gimana? bilangnya bukan keliling Indonesia, tapi lebih keliling Nusantara. Karena kalau Nusantara kan pulau-pulau.
Jadi kebetulan kalau Kalimantan kan ada Brunei, ada Malaysia. Jadi saya masuk juga. Oh gitu. Waktu ke Malaysia ketemu Upin Ipin? Upin Ipin kan di ini. Kan Di mana maksudnya? Upin Ipin kan West Malaysia ya. Oh ini kalian? Kalau Sarawak Sabah kan bukan ya kan. Oh bukan ya. Di Indonesia juga ada Upin Ipin. Iya. Apa? Apa? Di Indonesia ada Upin Ipin. Enggak, dia nggak ngerti kok. Oh iya nggak ngerti. Wanita baik-baik. Iya. Upin. Ini Upin Ipin. Baru saya bilang wanita baik-baik. Oke. Iya. Jadi Sinta ini berhasil menjelajah 34 provinsi dan 266 kota yang ada di Indonesia. Sebenarnya kalau kota tuh mungkin lebih ya 266 karena kalau misalnya yang kalau lihat di blog saya itu yang saya inget aja Yang gitu. kamu ingat. Iya, jadi maksudnya kalau Tunggu, kan- ini menjelajah Nusantara ini menggunakan motor? Iya, pakai motor. Pakai motor? Pakai motor ini. Sendirian atau Iya, ada tim? sendirian. Serius sendirian? Sendirian. Nggak takut diculik? Oh, enggak, kalau diculik Jakarta juga bisa diculik ya. Nggak takut dibegal? Enggak sih. Cuman kalau malam saya memang nggak jalan. Jadi tahu diri juga ya karena perempuan gitu mungkin adalah beberapa kali saya jalan malam gitu. Cuman selama ini sih adalah beberapa mungkin orang yang nggak baik atau apa gitu. Tapi tergantung kitanya juga sih. Menyikapinya. Gitu. Ya. Oke, ini tadi kan Sinta mengatakan akhirnya berhenti kerja dan terus jalan-jalan. Aha. Nah, berhenti kerja jalan-jalan ini kan membutuhkan biaya. Benar. Nah, biayanya dari mana uangnya? Tabungan saya berhenti kerja kan punya tabungan sedikit ya. Nah udah gitu punya tabungan sedikit. Dulu saya mikirnya itu jalan-jalan cuma 3 bulan karena saya mikir tabungan Uangnya saya habis ini dalam waktu 3 bulan. iya 3 bulan 4 bulan lah spare gitu ya, cari kerja sebulan atau apa gitu. Cuman karena banyak banget orang Indonesia yang bantu saya gitu. Jadi banyak banget orang Indonesia yang itu di Sabang ya. Di Sabang. Ke Sabang naik motor? Semua Indonesia saya naik motor ini. Gokil. Oke, lanjut tadi banyak orang Indonesia yang bantu dalam hal Banyak banget. Jadi kebetulan tuh saya kalau misalnya nyebrang tuh saya dibantu banget, saya nggak bayar. Jadi dapat dispensasi itu yang bantuan dari negara atau entah pribadi saya nggak tahu lah ya. Cuman itu gitu. Jadi saya benar itu ketolong banget karena kan mahal banget kalau nyebrang bawa motor tuh mahal gitu. Oke. Itu ketolong banget. Terus kalau tidur kan di mana-mana dan saya bawa tenda. Jadi itu akomodasi jadi udah nggak perlu. Anda tidur bawa tenda? Bawa. Loh, tenda ini kan harus dibangun. Iya kan gampang bangun tenda ya. Ya, tapi kan Anda untuk jalan aja tadi bilang sulit. Cuman kan kalau misalnya gini ya, naik motor nih enaknya gitu, bisa pelosok-pelosok masuk naik motor di sini, bangun tenda di sini, jadi kan gampang ya kan. Oke. Nah, ini dalam perjalanan di keliling Nusantara menggunakan motor. Kan pasti ada momen-momen ketika motor ini rusak, ban pecah. Nah, gimana? Tapi selama ini ban belum pernah pecah ya, selama perjalanan ini belum pernah. Ban belum pernah Belum pecah. pernah pecah. Pecah tuh 1 kali karena ditabrak waktu itu. Pernah ditabrak? Pernah, ditabrak anak SMA, ditabrak, nah itu baru 1 kali pecah. Kecelakaan jatuh? Iya jatuh, jadi saya tuh berhenti mau belok, udah gitu anak SMA 2 orang, mereka datang, saya tuh memang berhenti. Jadi kan kalau Indonesia kalau kita mau berhenti ya harus di tengah-tengah ya, karena nungguin mobil yang dari sana. Karena kan maksudnya memang nggak ada tempat untuk belok dan sebagainya. Jadi ya harus berhenti di tengah-tengah, saya tuh posisi lagi berhenti dan motor roda 4 ditabrak jatuh. Jadi kenceng banget ditabraknya dan dia mungkin Motor keplanting roda 4 aja. maksudnya? Iya maksudnya motor saya kan Oh, roda iya, 4, iya. jadi kan statis ya. Itu tuh jatuh Kak. Jadi Dia kenceng banget. merekanya gimana? Merekanya saya kurang tahu, mungkin pinggangnya patah apa-apa gitu. Oh, mereka juga terpental? Mereka terpental jauh, kalau saya ketimpa motor aja gitu. Kamu ketimpa motor? Iya. Terus gimana? Ketimpa motor banyak orang ya di situ. Waktu itu kebetulan saya bawa bensin karena ini kan kecil ya tangkinya. Jadi saya bawa bensin dan bensin tumpah. Saya itu yang di otak saya duluan, Kebakar. Pak tolong bensin saya Pindahin tumpah. Jadi dulu, tolong ya. pindahin dulu. Itu masih ketimpa motor, masih stang motor itu masih di kaki saya. Terus udah gitu bapaknya Ini- pindahin. Iya, ini udah sering ya kan kalau misalnya. Ini waktu itu V-bel saya ini putus di jalan. Putus di jalan. Jadi dorong motor saya itu. Dorong motor? Iya. Didorong motor? Sendiri? Iya dorong motor, tapi beruntungnya karena saya perempuan ya kan Ada yang kalau bantu. dorong motor tuh paling 10 menit lah gitu. Nanti ada yang tolong Mbak kenapa motornya. Gak, Anda dorong motor, Anda jalan aja sampai katanya. Iya tapi bisa sih saya buktinya sekarang bisa gitu. Oh, tapi kalau dorong ada sanggahan. Iya benar, kalau dorong kan bantu numpang di Bantu motor numpang ya. di motor hanya penggeraknya saja supaya Iya, motornya berjalan. Ya. Ini menarik sekali. Dari semua
tempat yang sudah dikunjungi, yang mana yang paling menarik buat kamu? Semuanya menurut saya menarik ya gitu. Kalau saya suka banget waktu itu, saya kebetulan waktu di Sumbawa saya tinggal di Vihara. Nah itu tuh tempatnya cantik banget, nggak ada orang Makasih, Mbak. siapa-siapa. Vihara. Dan udah gitu di sana itu kebetulan keluarganya baik banget dan itu saya deket banget sama anaknya gitu. Mungkin Oman nonton sekarang gitu. Oke. Jadi di situ menemukan apa, keluarga baru juga. Sebenarnya kalau nemukan keluarga baru banyak ya, banyak yang mbaknya udah di rumah saya aja dan mereka jadi baik banget sama saya gitu, banyak banget lah gitu. Cuman waktu yang di Vihara itu mungkin anaknya deket banget sama saya ya, jadi anaknya itu pinter banget dan dia tuh gini, kan Viharanya gede banget dan itu di pinggir pantai gitu. Jadi kita suka main rumput, main ketapel tuh, anaknya suka main ketapel gitu. Dia tuh pinter banget, dia bilang, tante ini apa namanya, ini pegang tongkat, ini tongkat Oman buatin. Jadi dia tuh beneran bikinin tongkat buat saya. Ini tongkatnya dipakai tante katanya gitu, biar nggak jatuh nanti katanya gitu. Jadi pokoknya anaknya tuh pinter banget. Dan udah gitu itu tongkatnya runcing kan. Besoknya tuh dia datang dengan beneran yang kayak tongkat gitu dia bikin, saya nggak tahu dari mana dia bikinnya. Jadi dia bener-bener. Umur berapa itu anak? Anaknya kelas 4 SD. Kelas 4 SD. Wow. Jadi pinter banget lah. Dan sayang sama kamu berarti. Iya, jadi dia tuh beneran tante di sini sebulan ya. Aduh, nggak Ketika mungkin. meninggalkan tempat itu gimana? Gak sedih? Karena gini, kalau kita jalan-jalan ini tuh dari awal kita udah tahu gitu. Kalau misalnya sedih pasti sedih gitu. Tapi nggak bisa terbawa perasaan karena kan dari awal udah tahu gitu. Setiap kita perjalanan ini pasti ada bertemu orang baru. Kita suka sama mereka, mau tinggal di sana atau gimana. Tapi saya belajar satu hal ya, kalau misalnya ada pertemuan tuh ada perpisahan. Oke, dan change my questions. Kalau pilih satu tempat yang kamu mau balik kemana? Sumbawa ya. Ke Sumbawa, di tempat itu tadi? Iya, di Vihara. Di Vihara itu Iya. tadi. Oke, baik, saya potong dulu. Kita akan lanjut lagi setelah satu ini. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Ini di Montreux. Nah, ini beneran Swiss. atau ini beneran atau fotokrop sih? Oh, masa bajunya sama? Gak mungkin. Siapa yang tadi, yang Gak mungkin. Ini baru tadi di belakang foto ini. Saya baru lagi. Gak mungkin dong.